dalam suasana masa yang lagi walaupun keadaan aman, tentram, hana terpena tentang kejadian yang dapat mengundang susah kedanyo manusia, danyo makhluk yang tinggal dalam dunia, walaupun nanggro dalam keadaan perang, walaupun dalam nanggro hana ditanging secara nyata bala yang Allah Ta'ala berikan, artinya hana banjir, hana gempa, hana kemarau yang dapat menyiksa, tetapi diakui ataupun tidak, kita sekarang dalam keadaan menderita. Tanyo mendung ronyo menderita. Menyedadanya 4 masalah hana terdepan. Tapi menyetajak ba ahli ma'rifah mupat. Pekan eje kesusah tanyo ronyo. Lebih-lebih dengan tuatana yang akan digemata tanyo padung-padung urut. Masalah hana mupat, tapi susah na tapi. Payang dadu hana mangan. Puyan takubut thang atanya nyonya ke peng tamat laragap golong tamat atanya kahana 5 manfaat gaduh jugudroy masa gedanyo menang jugudroy urang mutumpuk-tumpuk masing-masing pegah masalah dro selesai hana siapapun nyata dengannya awate tamu duk-duk ataupun nanti dro urang gedayang bagedayang nanti lagi urung dayang badron putra le masalah lang dunia nya ana tape be ana masalah tape pakan tak pegah ana masalah tape ada na masalah pi hana perle depe gedayang nya nina deukeun hana masalah tape padahal ubi raya salah kuda tayang pakan tuhan andai kata gedayang malamnya dijadikan oleh Allah Ta'ala orang yang beriman dan tulus dengan iman, kita percaya dengan keadaan keputusan yang Allah Ta'ala berikan kepada gedayang, artinya tidak bersikap sebagai orang munafik. Orang munafik adalah orang yang tak mengakui kesalahan, yang nacareng pesalah go, yang nahayu pegah meno pegah medih, yang dihle gedayang kejadian terus kejadian go, maka nyan urangnya nada barangkali ada pegang go anak berarti. Karena Al-Quran Allah Ta'ala nabaga wala yazidu zalimina illa khasara. Al-Quran sebenarnya adalah obat. Wa nunazzilu minal Quran ma wa shifa wa rahmah lil mu'minin. Al-Quran merupakan sesuatu obat yang sangat mustajab. Artinya dalam ayat-ayat Al-Quran Allah Ta'ala sembunyikan obat dan kebahagiaan bagi gedanya orang yang tim becah. 7 huruf 7 malam musabakah Quran ini gangkung na yun nyoy no balapangannya tiap malam gedanya tak beda ada tubir tayak dengar lantunan ayat Al-Quran yang dibaca lianeng-aneng gedanya tak pahami ataupun tidak yang jelas gedanya tak pegah tajak bak musabakah dukna najik kubat selama gedanya tak ikut drah Quran yang sama lapangan ada naliangnya kedua tathima dari pun mulai sampai dengan penutup bahkan dengan sang penutupan sang jawara bekelap gedanya manteng tak ikuti acaranya yang nepegah oleh Allah Ta'ala Al-Quran sebagai obat penenang penawar jawaban yang tidak engkau dapatkan ada di Al-Quran sebagai jawabannya. Allah menurunkan Al-Quran sebagai jawaban bagi permasalahan yang ada di dunia. Walaupun manusia ulanya handia kuili Al-Quran dan bahkan di antara urang-urang yang ganyan ahli kepegah draw dengan Al-Quran, mereka sudah berani bersikap ingin memutarbalikan fakta, ingin menggantikan kalimat-kalimat tertentu yang ada dalam Al-Quran. Sudah diseminarkan. Mereka menamakan dirinya adalah para pencinta Al-Quran, para pemerhati Al-Quran, para penyelamat Al-Quran dengan nama yang luar biasa, dengan gelar yang luar biasa. Jadi setelah diadakan forum
pengkajian tentang ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya mereka mengambil kesimpulan sementara yang bahwa ada 180 kalimat yang ada dalam Al-Quran yang akan diubah dengan kalimat yang baru. Tak terima dan tak terima keputusan kanan. Berarti kabeh lah dunia yo. Putra yang kata banggakan lagi katanya orangnya, putra yang tak andalkan lagi katanya orangnya. Tetapi saya berkecil hati, yang jelas Allah lah yang akan menjaga Al-Quran. Memang Al-Quran kabrani di kotak katik, berarti dunianya kabeh. Karena Allah Ta'ala kalian pegang, innahu lahafidun. Allah memutuskan malaikat Jibril sampai dengan sekarang. Malaikat Jibril mantang natugah bilang dunianya. Petugas malaikat Jibril lahafidun di atas perintah Allah menjaga kemurnian Al-Quran. Maka hal-hal yang laginya sekedar lagi tanyo tak pegat acara perlombaan membaca Al-Quran, getanyo sendiri harus ikut membacakan, karena tidak mustahil mungkin ke depan akan ada kalimat-kalimat baru yang akan getanyo demeng di dalam Al-Quran. Nah, beberapa kalimat yang mungkin kalimatnya nuwate dikaji pegahan cocok. Masa uranyo han cocok Quran? Pakai nawanya dipegahna kalimatnya hana cocok. Berarti bahasa yang lebih fasih daripada bahasa Utsman bin Affan berarti. Utsman bin Affan yang mengumpulkan Al-Quran, mazhab menjadi Quran lagetan uranyo. Dikumpulkan mendu dengan qiraah 7. Artinya qiraah yang masyhur, walaupun qiraahnya banyak. Andai katanya terjadi, apa yang akan kita berikan untuk Islam uronyo syaram tua. Allah Ta'ala nabaga Al-Quran yang merupakan jawaban yang benar. Hana perlu ragukan. Alif Lam Mim tanzilal kitabul la raiba fi. Tidak perlu engkau meragukan terhadap kebenaran, keabsahan, kepasihan apa yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran kan berita yang perlu getanyo pertanyakan. Getanyolah yang perlu tanya yang pakai cocok dengan Quran. Begali Allah Ta'ala la raiba fi. Hana perlu ragu kena begali Allah. Nyata ne begali Allah Ta'ala hana perlu ragu. Bakso na bega. Yang bagi getanyo yo. Yang bagi getanyo yang pegah draw urang iman. Yang pegah draw le getanyo urang Islam. Yang dah pegah le getanyo akan mati bersalaman iman. Yang tapi tak pegang tanya dia tinggal urut kiamat berjaga ke surga. Hudal lil muttaqin pegali Allah. Al-Quran adalah sebagai penunjuk arah bagi orang-orang yang sedang mencari hidayah. Minta rumpak teman lagi tanya. Hidayah yang ada dalam Al-Quran, kesau Al-Quran yang jid keputusannya. Kesau yang merempak jawaban yang ada dalam Al-Quran. Kesau yang rempaknya. Hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk arah hingga sampai pada ridha Allah, tapi tidak bagi semua manusia yang mengakui dirinya yang pegah dro Islam. Kan mandumur yang merempak, hanya orang-orang tertentulah yang akan mendapatkan hudan, hidayah dari Allah melalui Al-Quran. Siapa dia? Muttaqin, orang yang takwa kepada Allah, orang yang hanya pegat sengketa dengan aturan Allah, orang yang hanya pegat masalah dengan keputusan yang kalian pegat oleh Allah. Tapi atanya hana jadehna wala yadidu dhalimina illa khasara. Sampai dengan kapanpun Al-Quran tidak akan pernah menjadi hidayah. Al-Quran tidak akan pernah memberi jawaban kepada mereka-mereka yang terus menerus dalam kezaliman. Wala yadidu dhalimina illa khasara. Al-Quran akan menjadi bumerang. Al-Quran akan menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Bagi siapa? Bagi mereka yang sudah enak, tenang, bahagia, bangga dengan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Maka perlu orangnya tunggu penyelamatan Al-Qurannya, orangnya perlu kepada anak-anak usia dini, TPA langgampung budip dan lain sebagainya. Semoga acara musabakah getanyo kalinya kanlah getanyo orang yang zalim di hati aturan Allah.
Kiban lah yang akan urang dalim, urang tempo buat dosa, tetapi dosanya gaguinya dosa. Berheganya. Hanaya ke di atas dosa yang kalian menjanji oleh Allah akan kebalaskan dengan balasan yang setimpal kepada orangnya. Gejet ke gunung yang balapu akan beri kelung oleh Allah Ta'ala. Jangan engkau tantang Allah. Baik minta-minta masalah. Yang masalah yang kana kalau selesai. Masalah yang kata rasli tarasali kita nyonyo kalau miwar hote. Putra le masalah yang nabag dayam. Dosa pun yang paling parah. Allah nabaga man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan. Siapa saja yang berani lari daripada aturan lung nabaga Allah. Yang hantim dengan lung. Artinya manusia yang berpaling membelakangi hukum-hukum Allah. Dipehina yang dipemulia oleh Allah. Dipemulia yang dipehina oleh Allah. Orang yang putih hukum Allah. Ma'isyatan dhankan. Akan Allah Ta'ala balaskan kepada orangnya udip dalam keadaan dangka. Apa makna dangka? Udip hit sakit hana ubat sampai ngan selama-lamanya. Udip sempit, udip dalam keadaan bahaya, udip dalam keadaan selalu saja menderita. Susah hana empat alasan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna